warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi ini kita sudah bersama narasumber kita dengan Ibu Khulaifah dari Kecamatan Kesamben selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar. Baik, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai kewajiban orang yang meninggalkan puasa. Mungkin dari kita masih banyak banget yang bertanya-tanya bagaimana sih caranya membayar fidyah dan apa ini itu. Nah, marilah kita ulas bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada saat bulan puasa terkadang kita memang mengalami hal-hal yang menyebabkan kita ini tidak bisa melakukan puasa pada bulan Ramadan. Maka untuk hal ini bagi orang yang tidak berpuasa, yang tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan, bisa kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, satu, hukumnya wajib qadha saja, yaitu untuk satu perempuan yang haid dan nifas. Kemudian yang nomor 2, orang yang mengandung atau menyusui karena khawatir dirinya, mungkin maksudnya dia tidak puasa karena mungkin karena hamil atau menyusui, tapi yang tidak kuat itu dirinya, bukan bayinya, bukan yang dalam kandungannya. Maka boleh dia tidak berpuasa dan nanti hanya mengqadha saja. Artinya tidak dengan membayar fidyah atau lainnya, hanya mengqadha 1 hari puasa, 1 hari mengqadha puasa. Kemudian yang nomor 3, orang yang sakit. Orang yang sakit dia boleh tidak berpuasa dan nanti setelah sembuh dia boleh dia harus mengqadha puasa. Kemudian yang nomor 4, orang yang pergi jauh tapi tidak dalam rangka maksiat. Artinya dia pergi misalkan ke Surabaya atau kemana yang cukup jauh sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, tapi tidak dalam rangka maksiat. Artinya perjalanannya bepergian itu tidak dalam rangka melakukan kemaksiatan. Terus kemudian orang yang lupa niat pada malam hari. Jadi ketika malam, orang puasa itu kan wajib selalu niat pada malam hari. Kok dia lupa? Maka dia boleh tidak berpuasa dan puasanya tidak sah meskipun itu nanti nekat puasa, karena syaratnya kan harus membaca niat pada malam hari. Maka nanti dia hanya mengqadha puasa saja. Terus kemudian orang yang sengaja membatalkan puasa bukan karena jima. Jadi ada banyak orang yang mungkin nggak ada alasan apapun, dia aku nggak puasa, mungkin seperti itu, tapi bukan karena jima. Kalau karena jima itu berat sekali. Ada 3 pilihan, nanti dendanya ada 3 pilihan dan itu sangat berat untuk dilakukan. Maka misalkan tanpa alasan seseorang itu tidak puasa, dia boleh kalau mau seperti itu, tapi tetap dia punya kewajiban untuk mengqadhanya di lain hari. Kemudian para pekerja berat seperti para pemanen padi, orang yang sopir di jalan, yang mungkin orang yang kerja di lapangan dan lain sebagainya, sehingga mungkin karena nggak kuat nahan haus, lapar, dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat nanti tetap harus mengqadha puasanya di lain hari. Terus golongan yang nomor 2, wajib fidyah saja. Wajib fidyah saja itu bagi orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu puasa. Mungkin sudah tua renta, sehingga mungkin tidak kuat untuk melakukan puasa. Dia boleh tidak puasa dan memang nggak mampu kan, sehingga nanti di lain hari tidak usah mengqadha puasa, tapi cukup membayar fidyah. Terus kemudian orang yang sakit yang tidak punya harapan untuk sembuh, jadi mungkin sudah koma atau apapun lah, yang penting sakitnya itu sangat parah sehingga seketika itu dia dibayarkan fidyahnya, maka itu sudah tidak ada tanggungan lagi untuk mengqadha puasa di lain hari. Untuk yang nomor 3, wajib qadha dan fidyah. Jadi orang yang wajib qadha puasa dan membayar fidyah adalah
satu orang yang berbuka puasa karena khawatir orang lain, semisal seperti tim SAR ketika ada musibah itu kemudian karena banyak sekali yang harus ditolong atau mungkin ya hanya satu orang tapi karena membutuhkan tenaga untuk membantu pencarian itu, maka dia nggak puasa, itu boleh. Tapi nanti di lain hari dia harus mengqadha puasa plus nanti harus membayar fidyah. Terus kemudian yang nomor 2, orang yang hamil atau orang yang menyusui tapi bukan karena dirinya yang tidak mampu, tapi mungkin karena nanti kalau dia puasa anaknya sakit, mencret atau mungkin rewel dan lain sebagainya, maka itu boleh orang yang menyusui atau hamil itu tidak puasa karena anaknya, tapi dengan ketentuan di lain hari dia harus mengqadha salat, di samping itu dia harus membayar fidyah. Kemudian yang nomor 4, tidak wajib dua-duanya. Artinya tidak wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Siapa? Satu orang gila. Orang gila karena orang gila tidak punya kewajiban untuk puasa. Kemudian anak kecil juga masih kecil, belum balik, dia tidak punya kewajiban untuk melakukan puasa dan tidak ada ketentuan harus mengqadha nanti kalau sudah besar, tidak ada. Kemudian orang yang memang non muslim itu tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Jadi misalkan kemudian nanti dia masuk Islam, mu'alaf, tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Itu barangkali. Nah, baik, mungkin dari kita tadi kita sudah membahas mengenai fidyah ya Bu. Iya. Nah, mungkin kita itu masih belum tahu mengenai apa sih Bu mengenai fidyah itu. Baik, fidyah adalah denda karena kita meninggalkan puasa. Artinya kita tidak melakukan puasa, akhirnya kita didenda dengan alasan tertentu seperti tadi tim SAR untuk menolong orang atau orang hamil karena khawatir anaknya tidak sehat. Maka fidyah ini adalah denda yang harus dibayar, yaitu berupa beras 1 hari puasa, dia membayar fidyah 1 mud 1 harinya. Baik, Niku ngapunten kalau boleh tahu itu 1 mud itu berapa nih? Kalau 1 mud itu beras yang biasa kita makan, artinya ya yang biasa kita makan sehari-hari itu yang untuk membayar. Terus 1 mudnya itu ukurannya kurang lebih 675 gram atau mungkin kurang lebih hampir 7 on lah untuk 1 hari puasa. Jadi mungkin kalau beberapa hari puasa dikalikan gitu ya? Iya, dikalikan berapa hari dia nggak puasa dengan alasan tadi. Tapi kalau tanpa alasan, ya itu tadi hanya mengqadha saja. Baik, dari sini dapat kita ketahui ya, ini saat bulan puasa Ramadan tidak berpuasa itu boleh asalkan dengan syarat-syarat dan ketentuan. Nah, terima kasih Bu atas beberapa ulasannya yang sangat membantu kita. Juga terima kasih atas berbagai informasinya. Dan Sama-sama. sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.